Yang pertama, pengertian autis. Autis merupakan gangguan fungsi otak dan saraf serius dan kompleks yang mempengaruhi perilaku dan proses berpikir manusia. Autis mencakup segala gangguan dalam interaksi sosial, perkembangan bahasa, dan keterampilan komunikasi, baik secara verbal maupun nonverbal. Nah, pada gangguan perkembangan tersebut, umumnya dimulai pada masa kanak-kanak dan bertahan seumur hidup. Anak autis cenderung kesulitan untuk menuangkan pikiran dan mengekspresikan diri, baik dengan kata-kata, gerak tubuh, ekspresi wajah, dan sentuhan. Mereka juga cenderung kesulitan untuk memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan orang lain. Mereka sangat sensitif sehingga lebih mudah terganggu, bahkan tersakiti oleh suara, sentuhan, bau, atau pemandangan yang tampak normal bagi orang lain. Selain itu, anak dengan kelainan ini juga cenderung melakukan hal yang diulang-ulang dan memiliki ketertarikan yang sempit dan obsesif. Adapun pengertian autis menurut para ahli, yang pertama menurut Yuwono 2009, autis merupakan gangguan perkembangan neurologis yang sangat berat dalam kehidupan yang panjang yang meliputi gangguan pada aspek interaksi sosial, komunikasi, bahasa, perilaku, serta gangguan emosi dan persepsi sensori bahkan aspek motoriknya. Yang kedua menurut Muhammad Hadis, autisme digolongkan sebagai anak yang mengalami gangguan perkembangan pervasif yang ditandai dengan adanya abnormalitas secara kualitatif dalam interaksi sosial dan pola komunikasi, minat, gerakan yang terbatas, stereotipik, dan berulang. Yang ketiga menurut Matson, ia mengemukakan bahwa autistik merupakan gangguan perkembangan yang berentetan atau pervasif. Gangguan perkembangan ini terjadi secara jelas pada masa bayi, anak-anak, dan masa remaja. Dari pengertian para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa autis merupakan suatu gangguan perkembangan pervasif yang secara menyeluruh mengganggu fungsi kognitif dan mempengaruhi kemampuan bahasa, komunikasi, dan interaksi sosial. Gejala atau ciri-ciri pada anak autis sebenarnya sudah terlihat ketika ia masih bayi. Misalnya jarang melakukan kontak mata serta kurang respon atau tanggapan sama sekali ketika namanya dipanggil. Namun secara umum gejala autisme sebenarnya sudah terlihat jelas saat anak menginjak usia 2-4 tahun. Kesulitan komunikasi. Masalah komunikasi yang kerap dialami anak penderita autisme antara lain sulit berbicara, menulis, membaca, dan memahami bahasa isyarat, seperti menunjuk dan melambai. Hal ini kemudian membuatnya sulit untuk memulai percakapan dan memahami maksud dari suatu perkataan atau petunjuk yang diberikan orang lain. Tak jarang anak dengan autisme mengucapkan satu kata secara berulang atau yang berapa waktu lalu didengarnya mengucapkan sesuatu dengan nada tertentu atau seperti sedang bersenandung atau sering tantrum. Salah satu ciri-ciri anak autis yang lainnya adalah sulit bersosialisasi. Anak dengan autisme seringkali terlihat asyik dengan dunianya sendiri, sehingga sulit terhubung dengan orang-orang di sekitarnya. Terkadang, anak dengan autisme juga terlihat kurang responsif atau sensitif terhadap perasaannya sendiri ataupun orang lain. Oleh karena itu, anak autis biasanya tidak mudah berteman, bermain, dan berbagi mainan dengan teman atau fokus terhadap suatu objek atau mata pelajaran di sekolah. Nah, adapun gangguan perilaku menjadi ciri khas dari anak autis sendiri. Yang pertama adalah marah, menangis, atau tertawa tanpa alasan yang jelas. Hanya menyukai atau mengkonsumsi makanan tertentu, melakukan tindakan atau gerakan tertentu dilakukan secara berulang, seperti mengayun tangan atau memutar-mutarkan badan, dan hanya menyukai objek atau topik tertentu. Melakukan aktivitas yang membahayakan dirinya sendiri seperti menggigit tangan dengan kencang atau membenturkan kepala ke dinding. Memiliki bahasa atau gerakan tubuh yang cenderung kaku dan sulit tidur.
Kendati demikian, gejala autisme tidak selamanya buruk. Beberapa anak dengan autisme ada yang memiliki kelebihan atau bakat di bidang tertentu seperti mampu belajar secara rinci, lalu mengingatnya untuk waktu yang lama dan tertarik mempelajari seperti musik dan menggambar. Penyebab autis. Yang pertama, faktor keturunan atau genetik. Para ahli yakin bahwa gen yang diwariskan orang tua adalah salah satu faktor utama yang membuat seseorang lebih beresiko mengalami gangguan ini. Anak yang diwariskan gen ini umumnya mengalami keterlambatan perkembangan bicara, kecemasan, perilaku, dan impulsif. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan telah diketahui berkontribusi terhadap perkembangan autisme. Sebagai contoh, faktor yang terjadi penyebab autis pada anak adalah obat-obatan yang dikonsumsi selama kehamilan bisa jadi salah satu pemicunya. Yang ketiga, penyakit atau kondisi kesehatan tertentu. Menurut pengamatan para ahli, kondisi kesehatan tertentu juga bisa berkaitan dengan penyebab autis. Yang dimaksud meliputi Down syndrome, yang kedua distrofi otot, yang ketiga cerebral palsy. Yang keempat, bayi lahir prematur. Autisme kemungkinan besar terjadi pada bayi yang lahir sebelum memasuki usia 26 minggu kehamilan. Ada banyak kondisi yang berkaitan dengan kelahiran bayi prematur. Ini bisa terjadi akibat adanya infeksi atau komplikasi yang terjadi pada sang ibu selama kehamilan. Yang kelima, bayi lahir dari kehamilan saat usia tua. Ibu yang hamil di atas usia 40 tahun berisiko 51% memiliki anak dengan autisme 2 kali lebih besar dibanding ibu yang hamil di usia sekitar 25 tahun. Kemungkinan besar, usia sang ibu berpengaruh pada gen yang diwariskan maupun perkembangan otak bayi selama di kandungan. Yang keenam, kekurangan dan kelebihan asupan asam folat. Sebaiknya, pastikan bahwa selama ibu hamil mengonsumsi dengan dosis yang cukup. Hal ini karena kekurangan atau kelebihan dosis dapat menjadi faktor penyebab autis pada anak. Tindakan penanganan. Tindakan penanganan yang dilakukan pada tiap pengidap autis bisa berbeda-beda. Namun, penanganan yang diberikan pada pengidap autisme umumnya berupa terapi. Berikut beberapa pilihan metode terapi untuk pengidap autisme. Yang pertama, terapi perilaku dan komunikasi. Terapi ini dilakukan dengan memberikan sejumlah pengajaran pada pengidap termasuk kemampuan dasar sehari-hari, baik verbal maupun nonverbal. Yang kedua, terapi keluarga. Terapi ini ditujukan kepada orang tua dan keluarga pengidap autisme. Tujuannya adalah agar keluarga bisa belajar bagaimana cara berinteraksi dengan pengidap dan juga mengajarkan pengidap berbicara dan berperilaku normal. Yang ketiga, terapi alternatif. Banyak orang tua mempertimbangkan terapi alternatif untuk melengkapi pilihan perawatan lain. Namun, dalam beberapa kasus, mungkin akan ada beberapa risiko sehingga diskusikan dengan dokter sebelum melakukannya. Yang keempat, pemberian obat-obatan. Pemberian obat-obatan tidak bisa menyembuhkan autis, melainkan dapat mengendalikan gejalanya. Contohnya, obat untuk mengatasi kejang, obat untuk mengatasi masalah perilaku, obat untuk mengatasi depresi, dan obat untuk mengatasi gangguan tidur. Yang kelima, terapi wicara dan bahasa. Nah, jenis terapi ini dapat membantu anak untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Selain itu juga untuk meningkatkan komunikasi verbal. Yang keenam, terapi pekerjaan kegiatan sehari-hari. Nah, seorang terapi akan membantu anak memperoleh keterampilan hidup sehari-hari. Hal ini juga dapat membantu membuatnya hidup lebih mandiri. Strategi pembelajaran untuk anak autisme. Yang pertama, modeling. Cara belajar ini dapat dilakukan dengan menirukan atau memberikan contoh yang baik pada anak autisme.
Hal ini juga bertujuan untuk mengembangkan bakat mereka, misalnya dengan memberikan contoh cara melakukan kontak mata yang baik. Yang kedua, latent learning. Orang tua harus membuat sistem belajar seperti tidak belajar. Libatkan selalu komunikasi dua arah, berikan mereka kesempatan untuk berbicara, dan biarkan mereka tahu bahwa mereka harus memberikan kesempatan juga untuk orang lain bicara. Ketiga, berikan pujian yang positif. Semua orang dapat merasa dihargai jika mereka mendapatkan pujian setelah melakukan sesuatu yang positif. Begitupun anak dengan autisme. Berikan mereka validasi dan pujian karena hal tersebut dapat membuat mereka ingin melakukannya lagi. 4. Membagi segala aktivitas dalam tahap ke tahap. Mengajarkan sesuatu dengan membaginya ke dalam tahap per tahap. Jika Anda ingin mengajarkan anak dengan autisme pergi tidur, maka Anda dapat melakukan mulai dengan mengajak mereka mengganti baju, sikat gigi, kemudian masuk ke dalam kamar. 5. Desensitasi sistematis. Cara ini dapat dilakukan agar mereka dapat terbiasa dengan stimulus yang membuat mereka cemas atau takut. Kalau mereka takut kepada laba-laba, kita dapat memulai dengan menunjukkan foto laba-laba terlebih dahulu, kemudian lanjut dengan video dan baru laba-laba yang asli. 6. Berikan waktu dan kesempatan untuk berlatih. Mereka juga harus diberikan waktu dan kesempatan untuk terus berlatih berulang-ulang kali sehingga mereka dapat terbiasa melakukan kegiatan tersebut. 7. Coba untuk kita mulai memberikan tugas dan tanggung jawab pada dirinya. Dengan cara seperti ini, sebenarnya kita sedang mencoba melihat sejauh mana si anak autis memahami apa yang menjadi tujuan dari pelajaran tersebut. Semakin dirinya tahu dan bisa menyelesaikan tugas yang diberikan itu, artinya si anak autis tersebut semakin memahami apa yang diajarkan. 8. Lakukan pemetaan dan selanjutnya lakukan modifikasi perilaku yang ada pada anak autis. Dengan kita tahu pola perilaku yang biasa dilakukan anak-anak autis, maka itu akan bisa menjadi salah satu cara kita untuk bisa mengajarkan dan memberikan pengajaran yang terbaik untuk anak-anak autis yang mana sesuai dengan kondisi mereka.